Dari tausiah, Ustadz menerangkan yang meringankan urusan saudara muslim, maka Allah meringankan urusan kita. Saya sering dimintai tolong tetangga urusan uang, dan saya sering bohong kalau saya tidak punya uang, karena orang yang pinjam itu ruwet, suka tidak menepati janji, bahkan gaya hidupnya wah, selalu mengikuti gaya hidup orang-orang berada. Kalau saya tidak bantu dia, apa saya berdosa? Apa saya golongan orang yang tidak dimudahkan urusan saya oleh Allah? Bagaimana saya menghadapi orang yang seperti itu tanpa harus berbohong? Kalau saya jujur soal ketidakberesannya, malah saya dimaki-maki, disumpahi, saya sampai bingung. Untuk itu mohon bimbingannya, Ustaz. Ya gitu saja kok bingung. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu tanpa harus berbohong? Lah itu sudah ada jawabannya. Bagaimana saya menghadapi orang seperti itu, Ustadz, tanpa harus berbohong? Lah ini panjenengan bertanya dan panjenengan sudah memberikan jawabannya. Cara menghadapi orang seperti itu, jawabannya apa? Tanpa harus berbohong. Ya sudah, tidak usah bohong. Katakan sejujurnya, qulil haqqo walau kana murran. Katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Pahitnya apa? Menurut pertanyaan ini, pahitnya dicaci maki. Ya tidak apa-apa dicaci maki. Orang yang beriman itu tidak takut untuk berkata jujur, tidak takut menghadapi cacian manusia. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan dari orang-orang yang suka mencela. Maka kenapa mesti bohong? Sedang bohong itu dalam sebuah sabda Nabi, iyyakum wal kadhiba, itu perintah Nabi kepada orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari berkata bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya bohong, berkata dusta, itu akan menyeret kita, membawa kita kepada perilaku fujur, dan fujur itu akan membawa kita, menyeret kita menuju neraka. Naudzubillah. Lah panjenengan hanya gara-gara takut dicaci oleh orang yang suka berhutang, tapi panjenengan malah pilih berdosa dengan mengatakan satu kebohongan, padahal perintahnya paham. Lisan ini tidak boleh digunakan untuk berbohong. Satu huruf yang keluar dari lisan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jujur itu berat, memang berat. Orang menyampaikan kebenaran itu pasti ada tantangan. Kalau tidak ingin dapat tantangan, ya tidak usah menyampaikan kebenaran. Orang menyampaikan kebenaran pasti akan ada tantangan, akan menemui jalan yang terjal. Tetapi itu konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. Dulu Rasulullah tatkala menyampaikan kebenaran, itu juga menghadapi tantangan luar biasa. Dari masyarakatnya, bahkan dari pamannya sendiri, karena menyampaikan kebenaran. Lah maka kalau panjenengan ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak perlu takut untuk berkata jujur. Paling yang didapat hanya cacian dan sumpah serapah. Biar dia mencaci, dia menyumpahi, dia sendiri yang berdosa. Karena sama orang yang beriman itu dilarang saling mencaci, dilarang saling mengumpat, dilarang saling membenci, dilarang saling mensumpah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah memang biasanya orang itu kalau punya niatan utamanya ingin berhutang, itu ngoyok gitu. Ngoyok itu apa ya? Ngeyel. Hari ini datang disemayani, nanti sore datang lagi. Sore disemayani, besok datang lagi. Sehingga sampai yang mau dihutangi itu sampai risih. Sampai risih mau berkata jujur,
tidak punya uang, nuraninya bertolak belakang, wong faktanya dia punya uang. Dia takut berdosa. Kalau jujur mengatakan punya uang, takut dipinjam. Lah serba susah, panjenengan sendiri yang susah akhirnya. Sudah katakan terus terang, kalau datang pinjam uang katakan memang saya ada uang, tetapi kebutuhan untuk kebutuhan lain, bukan untuk kebutuhan meminjami dirimu, karena kamu kemarin sudah hutang belum bayar, belum kamu kembalikan, lah kok ini sudah utang lagi. Nah, saya punya uang tetapi untuk kebutuhan yang lain. Kebutuhan untuk meminjami kamu sudah cukup, karena yang kemarin-kemarin belum kamu bayar. Nah memang orang itu kalau punya hutang, mau berhutang, itu silaturahim terus, datang terus orang itu kalau mau berhutang. Tetapi kalau tujuan utamanya yaitu berhutang itu sudah terpenuhi, dia ketemu orang yang dia hutangi saja melengos. Dari jauh melihat prejengannya bahwa yang dihutangi itu berjalan ke arahnya, dia langsung putar balik. Atau balik arah, biar tidak bertemu. Biasanya orang yang berhutang tidak punya niat untuk nyaur ya begitu. Bertemu dengan orang yang dihutangi itu tidak nyaman, bahkan menghindar. Dulu ketika mau berhutang setiap saat nelpon, WA dan lain sebagainya. Tidak dibalas, datang ke rumahnya. Namun setelah terpenuhi, wayahe bayaran, wayahe ngangsur, waktunya mengembalikan, itu nomornya ganti. Titikannya gampang, orang bermasalah itu kalau nomornya gonta-ganti, itu pasti biasanya loh ya, saya tidak memastikan, biasanya itu ada masalah dengan materi kalau nomornya gonta-ganti. Hari ini telepon dengan nomor ini, nanti siang telepon dengan nomor lain lagi, besok telepon dengan nomor lain lagi, nomornya yang kemarin sudah tidak bisa dihubungi. Orang ini biasanya punya masalah dengan orang lain, sehingga takut untuk dihubungi. Maka biar tidak takut untuk dihubungi, ya sudah, kalau punya hutang, ya betul-betul tepati janjinya. Ada janji kapan nyaurnya, itu tepati. Kalau tidak ada, saat sudah datang waktu untuk nyaur kok belum punya, ya sudah, ngomong sejujurnya kepada yang dihutangi. Maaf, saya tahu bahwa hari ini itu janji saya untuk mengembalikan uang yang dulu saya pinjam. Namun qadarullah hari ini saya belum ada, atau ini ada tetapi belum cukup. Piye nek tak cicil sik, yang harusnya 100.000 saya baru ada 50.000. 50.000 ini untuk makan, bagaimana kalau 25.000 saya bayarkan dulu. Ngomong baik-baik, siapa tahu nanti yang dihutangi hatinya lunak sehingga mau berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu, makna ihsan salah satunya menuntut lebih sedikit dari hak yang seharusnya. Misalkan saya menghutangi seseorang 100.000, yang saya tuntut hanya 50.000, yang 50 saya ikhlaskan. Itu salah satu makna ihsan. Dan kita diperintahkan oleh Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kan begitu. Namun kalau orang yang kita berbuat ihsan kepadanya itu hatinya tidak bening, ya akan memanfaatkan terus perbuatan ihsan kita. Maka panjenengan yang bertanya ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bingung, apalagi sampai sembunyi dari orang yang mau hutang kepada panjenengan, apalagi sampai berbohong. Sudah gelisah, sudah bingung, itu rekoso, ditambah melakukan satu perbuatan dosa, yaitu berbohong. Punya uang, ngomong tidak punya uang. Sudah, kulil haq walau kana murran, katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Katakan memang saya saat ini punya uang,
tetapi bukan untuk kebutuhan ngutangi kamu, karena kebutuhan untuk ngutangi kamu itu sudah cukup, kemarin belum kamu bayar. Lah ini uangku saat ini untuk kebutuhan lain. Gitu kan enak. Perkara nanti dia mengumpat, dia menyumpah, biar dosanya nanti ditanggung di hadapan Allah. Yang jelas panjenengan tidak berdosa karena sudah berkata jujur. Apakah termasuk berdosa tidak melepaskan kesulitan saudaranya? Itu tidak kesulitan kalau betul yang panjenengan ceritakan ini. Ini sudah menjadi hobi. Kesana kemari ngutang tapi tidak mau nyaur. Kalau nembung utang tidak dipinjami, nyumpahi tidak dipinjami, mencaci maki, berarti ini hobi. Hobi yang tidak baik. Maka insya Allah tidak berdosa kalau panjenengan tidak meminjami. Namun jangan berbohong. Sudah, katakan sejujurnya.